Halo teman-teman semuanya, semoga kabarnya semakin baik semuanya. Video ini saya akan bahas tentang gimana sih cara kita untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif, automatic thought, pikiran otomatis yang sering kali muncul kalau kita mengalami gangguan kecemasan. Atau teman-teman tidak mengalami gangguan kecemasan, itu juga bisa automatic thought juga muncul. Jadi teman-teman yang overthinking juga boleh tonton video ini. Teman-teman juga cemas, bukan gangguan cemas, juga boleh tonton video ini. Teman-teman yang mengalami masalah-masalah nggak pede dan lain-lain, intinya boleh banget nonton video ini karena video ini general untuk bagaimana mengatasi pikiran-pikiran negatif yang sering muncul. Yang membuat kita jadinya sering khawatir, jadi sering gelisah, dan sering cemas. Oke, teman-teman, mau tahu bagaimana cara-cara untuk mengatasinya? Yuk teman-teman, saksikan terus video ini sampai habis. Teman-teman semuanya, sering nggak teman-teman tuh punya pikiran yang kadang-kadang nyeleneh gitu loh. Kadang-kadang ada pikiran, wah bagaimana kalau aku menabrakkan mobilku ini atau motorku ke jalan? Bagaimana kalau aku menabrakkan ini ke orang lain? Atau bagaimana kalau misalnya aku berhubungan dengan dia gitu. Dan banyak hal lain yang sebenarnya nggak perlu, tapi loh kok muncul sendiri gitu kan. Nah, ini membuat kita jadi khawatir ya, jadi takut. Masa sih aku punya pikiran seperti itu? Ya, atau teman-teman juga yang sering mengalami bahwa takut melihat benda tajam karena wah, ada pikiran nanti akan menyakiti, oke, orang yang kau kasihi, seperti itu ya. Ada pikiran-pikiran aneh-aneh yang muncul seperti itu sebenarnya teman-teman, itu juga dialami oleh orang-orang yang normal, cuma bedanya mungkin frekuensinya saja itu beda. Frekuensinya mungkin hanya sekali, 2 kali, atau frekuensinya nggak bisa tebak juga berapa kali frekuensi, tapi frekuensinya itu beda. Nah, teman-teman yang mengalami kecemasan atau mengalami ketakutan, biasanya frekuensinya lebih banyak. Ya, frekuensi pikiran-pikiran aneh itu datangnya lebih banyak dibandingkan orang-orang normal yang tidak mengalami kecemasan atau kegelisahan atau tidak mengalami overthinking, ya. Nah, teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan biasanya seringkali pikirannya adalah tentang pikiran takut mati, takut sakit. Nah, kalau takut mati biasanya berhubungan dengan nanti kalau aku mati, nanti gimana orang yang aku kasihi, nanti kalau aku mati gimana setelah meninggal, nanti kalau aku mati gimana karena aku tuh belum siap, nanti kemudian kalau mati gimana, aku khawatir jadi nggak bisa tidur, kemudian jadinya sering mikir-mikir, latih aktivitas mikir, mimpi-mimpi jelek muncul gitu ya. Itu biasanya kalau sedang takut mati, takut sakit biasanya muncul ketika pikiran-pikiran, "Oh nanti kamu kena ini loh, kena sesuatu penyakit yang membahayakan, cancer loh, HIV loh, nanti ini kalau nanti ternyata sakitnya sakit diabetes gimana, nanti kalau ini gimana." Nah itu muncul, sering muncul ya. Itu untuk orang yang cemas itu biasanya muncul dan frekuensinya lumayan sering. Nah, teman-teman mengalami itu semuanya kan? Atau beberapa mirip lah seperti itu. Atau mungkin juga pikiran-pikiran takut gila, nanti kalau aku gila gimana gila gimana? Aduh, nanti jangan-jangan aku gila nih, aku kok aneh-aneh pikiranku seperti ini, bisa-bisa aku gila gitu kan. Ya itu sering juga terjadi teman-teman. Bagi teman-teman yang cemas, gangguan cemas terutama biasanya seringkali terjadi ketika ada sensasi fisik. Jadi ketika sensasi fisik itu muncul dari mulai asam lambung naik gitu kan, kemudian begah, kemudian sendawa atau kemudian yang lain itu aduh langsung khawatir kenapa-kenapa. Atau kalau misalnya nggak ada gangguan lambung cuma kecemasan doang juga rasa nggak nyaman kan juga muncul ya. Rasa sesak gitu kan, apa pusing gitu kan. Itu juga muncul kemudian macam, "Wah, nanti kalau begini gimana?" Nah, itu hal yang sering terjadi. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman biasanya lakukan untuk mengatasi hal ini? Mencoba untuk mendorongnya, mencoba untuk membuangnya, mencoba untuk melupakannya, mencoba untuk menghilangkannya? Mmm, Pertanyaannya apakah itu berhasil? Mencoba menolaknya, jangan sampai ada, jangan sampai ada. Bahkan saya punya klien ya, punya klien yang pengennya itu, "Pak, saya itu pengen ya, biar otak saya itu diatur di sini gitu, kemudian saya nggak punya pikiran kayak gitu lagi." Saking bener-bener hopeless, ya, saking bener-bener bingung gimana cara mengatasinya. Nah, teman-teman, ketika kamu melakukan penolakan, kemudian kamu menghindari, apakah yang terjadi teman-teman, apakah itu membantu?
Tolong tulis dalam komentar. Tulis kolom komentar. Membantu nggak? Ayo jawabannya, membantu nggak? Ketika kita berusaha untuk menghilangkannya, malah semakin banyak. Ya kan? Semakin kita tolak, semakin muncul. Bener kan? Sama lah teman-teman, seperti kalau misalnya saya sering katakan seperti ini juga, kalau misalnya saya seminar, dulu saya sering melakukan training gitu kan, saya akan katakan misalnya, "Hai, coba kamu sekarang bayangkan deh, jangan bayangkan gajah warna pink." Nah, yang muncul spontan dalam layar pikiran adalah apa? Gajah warna pink, di awal, sepersekian detik di awal pasti gajah warna pink. Padahal udah ngomongin jangan bayangkan gajah warna pink, yang muncul masih gajah warna pink, ya kan? Nah, jadi teman-teman, begitu kita bilang, "Gua nggak mau lagi ada pikiran itu," pikiran itu malah muncul. Gitu loh, ya. Itu yang perlu kamu pahami teman-teman, bahwa ketika kamu semakin menolak, ya semakin muncul. Nah, biasanya yang teman-teman yang lakukan selain untuk mendorongnya pergi, menghilangkannya pergi, adalah dengan cara apa? Aktivitas, ya kan? Dengan cara aktivitas. Aktivitas dengan cara melakukan aktivitas menyenangkan, pikiran itu hilang. Nah, kalau begitu ya oke, ya. Oke, kabar baik, oke, silakan lakukan. Tapi ada suatu masa di mana ketika kita sudah melakukan sesuatu hal yang misalnya kita ngobrol dengan orang gitu kan, kemudian nggak ada pikiran ya, hilang gitu kan. Suatu masa, ada suatu saat di mana ketika kamu ngobrol masih aja pikirannya masih ada. Iya atau iya, oke. Nah, begitu pikiran masih ada, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Kamu semakin cemas, kamu semakin khawatir gitu kan. Jadi cara untuk kamu misalnya untuk dengan ngobrol dengan orang, kemudian kamu melakukan dengan cara apapun misalnya itu oke juga kamu lakukan, tapi memang tetap ada hal yang lain yaitu itu bisa-bisa juga tetap muncul. Nah, teman-teman, kalau kamu sudah melakukan cara untuk mengalihkan pikiran dengan cara melakukan kegiatan A, B, C, D, atau ngobrol dengan orang dan kemudian itu berhasil silakan lanjutkan. Tapi kemudian kalau misalnya kamu sudah melakukan itu kemudian masih kepikiran, maka ada hal yang lain yang bisa dilakukan yaitu menghindari trigger. Tapi menghindari trigger itu membantu kamu untuk tidak merasakan atau membuat kamu untuk tidak melanjutkan mikir-mikir karena kamu menghindari trigger atau pemicu. Jadi misalnya triggernya adalah kamu sering lihat di sosial media gitu kan, TikTok atau Instagram atau apapun itu banyak berita-berita tiba-tiba ketika kamu lihat, loh ada berita tentang kematian, langsung aduh jangan gue seperti dia. Kemudian ketika kamu lihat berita di mana lagi tentang ada kematian seseorang, langsung, wah jangan-jangan gue seperti dia juga gimana nih. Nah triggernya kan dari sosial media ya, triggernya dari sosial media. Jadi kamu akhirnya kemudian menghindari sosial media. Oke, cara itu juga boleh. Boleh banget kamu lakukan. Menghindari sosial media untuk sementara waktu, jadi kamu menghindari trigger itu, ya. Ini cocok sekali untuk teman-teman yang masih mengalami cemasnya tinggi, ya. Cemasnya tinggi, cemasnya itu ya level tinggi lah, sehingga ketika dibilangin atau dinasihatin itu cenderung resisten, cenderung menolak, cenderung nggak bisa dan sebagainya, maka cara ini efektif, lumayan membantu, ya. Menghindari pemicu itu juga bisa misalnya menghindari makan yang memicu sensasi. Jadi ketika teman-teman tidak punya sensasi, maka teman-teman nggak akan ada rasa mikir-mikir. Sehingga banyak orang kemudian caranya adalah menghindari trigger adalah dengan cara menghindari dengan cara adalah makan yang aman. Nah, nggak apa-apa loh dengan cara ini, serius nggak apa-apa. Masalahnya adalah seringkali makan amannya ini adalah yang terjadi adalah benar-benar enggak itu makanannya itu memang sebenarnya bisa makan atau enggak gitu loh. Karena banyak saya alami sendiri, saya banyak di klien saya juga di grup BBC saya, grup Coach Anxiety, grup Babai Cemas Online Training gitu kan. Itu banyak orang yang ternyata ketika dia sudah bisa memberikan pesan aman pada dirinya, yang nggak bisa makan mie sebelum ini bisa makan mie. Karena dia memberikan pesan aman sebelum makan. Yang kemudian biasanya nggak bisa makan gorengan, bisa makan gorengan, yang biasanya nggak bisa ngopi. Kenapa? Karena memberikan pesan aman. Nah, bagi orang-orang yang tidak bisa memberikan pesan aman, ya akhirnya mereka akan cenderung apa? Cenderung menghindari trigger kan. Wah, kopi ini bikin saya langsung begini. Wah, jadi saya nggak bikin kopi dulu. Padahal sebenarnya kalau dia bisa memberikan pesan aman, bisa saja loh kopi itu oke buat dia. Bisa banget. Nah, sehingga ini juga sering saya bahas kan di video-video saya sebelum ini. Coba cek ya tentang video tentang makanan-makanan itu.
ya. Nah, jadi teman-teman, menghindari trigger itu juga silahkan kamu lakukan, ya. Cara-cara ini adalah cara-cara untuk kamu yang cemasnya masih tinggi, itu cocok banget. Kemudian cara yang lain adalah biasanya secara umum saya bilang adalah tidur yang cukup, karena ketika kita tidurnya cukup, biasanya kita nggak akan terlalu banyak mikir aneh-aneh. Tapi kalau kita biasanya tidur kita nggak cukup, biasanya kita akan tubuhnya lemah, tubuhnya pusing, kemudian dan sejenisnya, kemudian tadi lagi memicu pikiran itu kerja lagi gitu kan. Nah, itu bisa juga teman-teman, silakan kamu atur tidur kamu untuk kamu punya tidur yang cukup. Tapi dengan catatan bahwa kalau memang kondisinya kamu sekarang belum bisa tidur, ya udah nggak apa-apa. Oke, karena sering kali orang kemudian ketika dibilangin, "Kamu tidurnya harus sekian jam, 7 jam, 8 jam," misalnya, dan ada orang yang mulai gangguan kecemasan tidak bisa mengalami itu 7 jam, 8 jam, atau 9 jam, kemudian dia khawatir, "Wah, jangan-jangan nanti kumat, nanti kalau begini lagi gimana?" Pikirannya mulai datang lagi negatifnya. Ya, itu sering terjadi juga. Jadi solusinya, yuk fleksibel aja. Kalau memang sekarang kamu belum bisa tidur, ya udah bersyukur dulu, terima dulu kondisinya, nggak perlu memaksakan diri harus 7 jam. Karena untuk tidur itu tidak boleh dipaksa. Ya, itu juga sudah sering saya bahas di video-video saya sebelum ini. Ya, silakan cek 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 cek. Cek cek ya. Ya. Oke. Nah, itu yang bisa kamu lakukan hal-hal itu. Dan juga teman-teman, yang bisa kamu lakukan adalah kamu juga mengikuti online course self therapy berpikir positif. Itu online course yang saya buat untuk membantu kamu bisa lebih mengatasi pikiran-pikiran negatif yang aneh-aneh itu. Ada banyak hal yang kamu pelajari di situ karena tentu pasti akan saya jelaskan lebih detail bagaimana caranya step by step. Kalau kamu ikut online course kan yang penting kan ada urutan-urutannya, ya, nggak loncat-loncat, kemudian terstruktur, sistematis, contoh-contoh, praktek, latihan itu ada. Dan itu akan membuat kamu lebih paham bagaimana cara untuk mengatasi pikiran-pikiran yang datang. Cara lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan cara menggunakan prinsip mindfulness. Ya, prinsip mindfulness. Prinsip mindfulness juga saya bahas di online course berpikir positif saya. Jadi kamu belajarlah bahwa kamu tuh sebagai langit ya. Kamu sebagai langit dan pikiran itu adalah awannya. Jadi langit adalah ketenangan karena ketenangan selalu ada, ketenangan itu akan selalu ada di sana dan pikiran itu akan selalu berubah-ubah. Jadi pikiran bisa hitam, bisa putih, ada petir dan sebagainya. It's okay, nggak ada masalah dengan itu semuanya, karena kamu adalah langit. Jadi ketika ada pikiran, maka itulah awannya. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu hanya perlu untuk menjadi pengamat saja, hanya menyaksikan saja bahwa kamu adalah langit dan wah itu hanyalah awan dan itu bukan saya. Ya, itu bisa juga membantu untuk kamu bisa mengatasi pikiran-pikiran yang datang itu dengan jauh lebih baik. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah mari belajar tidak melabel pikiran-pikiranmu, tidak banyak melabel pikiran-pikirannya, pikiran positif, pikiran negatif. Dalam istilah mindfulness itu tidak ada konsep pikiran positif, tidak pikiran negatif. Detailnya juga ada saya jelaskan di kelas online course self therapy berpikir positif. Jadi izinkan tidak melabel positif atau negatif karena ketika kita melabel itu positif negatif kita akan cenderung untuk apa? Untuk menghilangkannya, untuk membuangnya, ya kan? Untuk menjauhkannya. Ya seperti saya bahas di awal tadi apakah itu membantu? Tidak. Jadi teman-teman yang perlu kamu lakukan adalah mari bersikaplah sebagai langit ya dan pikiran Tuhan sebagai awan, tidak perlu dilabel positif negatif. Demikian video singkat saya, teman-teman. Semoga hal ini bisa membantu teman-teman untuk jauh lebih baik bisa mengatasi pikiran-pikiran negatif yang sering datang. Dan nanti kita akan bahas juga lagi bagaimana mengatasi pikiran negatif di video-video selanjutnya. Semoga apa yang saya bahas bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam Bye Cemas.